Menakjubkan, The Fed turunkan suku bunga. Gotoh kolaborasi dengan Microsoft. Ya, topik video kali ini kita akan membahas mengenai dari isu ya, mengenai The Fed akan turunin suku bunga dan bagaimana terhadap mengenai kinerja dari saham Gotoh ini ya. Dan seperti apa dampak terhadap saham Gotoh ini apabila The Fed itu jadi nurunin suku bunga. Dan bandarnya itu siapa Pak Firman yang sudah persiapan membeli di saham Gotoh jauh-jauh hari. Kita akan ungkap ya untuk kalian ya mengenai siapa sih yang sudah persiapan ya, yang yang sudah memanfaatkan momentum tersebut ya, yang sudah siap-siap itu siapa. Kita akan ungkap untuk kalian. Nah, topik kita kali ini itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Dan ini ada kabar terbaru. Ini dari Gotoh ya. Ini ditulis oleh Gizmologi oleh Zihan Fajirin. Anak muda ya ini ya, namanya Zihan. Ya, Gotoh Group kolaborasi dengan Microsoft jadi sediakan GitHub, dan ini ya yang lagi dinanti-nanti oleh semua orang ya. Ya ini. Ya. Pemangkasan suku bunga The Fed diprediksi bulan ini. Ini dilansir pada 11 September pukul jam 7 ya. Impactnya itu apa sih Pak Firman untuk Indonesia? Nah, jadi penurunan suku bunga The Fed ini akan menguntungkan bagi Indonesia. Sebab dengan pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat AS ya, investor akan beralih masuk ke negara emerging market termasuk Indonesia. Bandarnya sudah siapan belum Pak Firman? Kita tanggap ya untuk kalian ya, setia channel ini yang dinanti-nanti membahas mengenai dari saham Gotoh. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan prediksi dulu kira-kira bandarnya siapa yang sudah persiapan atau market maker ya, yang sudah memborong mengenai dari saham Gotoh. Nah, ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, tanggal 11 September hari ini ya, pada tanggal 11 September pukul jam mau 11 nih kami konten ya. Ini untuk kalian nih, demi kalian. Ya, ini KZ itu borong loh Bapak Ibu. Dia borong hari ini tuh 10% ya dari nilai transaksi jual sama belinya ya. Dan yang buang barang itu adalah XL. Ya, ini yang takut ini ada YP terus XL, ini mereka pada buang barang. Waduh, mumpung di sinilah di mereka TP dulu. Tapi ini KZ ini tuh unjuk gigi. KZ ini tuh siapa sih kok berani ya? Dan dia nggak dagang, nggak jualan di saham Gotoh, dia cukup masuk aja KZ ini. Nah, ini fakta yang menarik ya, khususnya di saham Gotoh. Nah, kalau Gotoh itu sendiri yang masuk ya paling ya MG ya, terus AI ya, terus apa lagi, tapi kok ini kok KZ. Ya, alumni di kelas kami mereka sudah tak kasih tahu mengenai mekanisme seperti ini ya, khususnya di bandarmologi saham ya. Kenapa ya seperti itu ya, kita nggak akan ungkap di secara umum ya, takutnya nanti mengganggu kepentingan yang ada di saham Gotoh ini. Oke ya, ini mengenai dari saham Gotoh ini ya, yang tadi memborong dari saham Gotoh ini. Nah, saham Gotoh ini Bapak Ibu semuanya ya, kalau kita lihat ya untuk bid dan juga offernya kayak gini penampakannya. Ya, Gotoh tadi itu nilai transaksinya cuma 131 miliar. Nah, tadi itu sempat turun sampai ke 54.
Tapi akhirnya saham GoTo ini tuh digerek ya. Yang ngantri di harga 55 ini cukup banyak, sekitar 10.000 lot. 10 juta lot. Nah, ini ya kepala 5. Terus ini wah pokoknya menarik sekali ini. Ya. Nah, secara totalnya bidnya itu ya mencapai 50 juta lot dan offernya sekitar 28 juta lot. Ya, ini ya mereka sudah persiapan. Nah, kira-kira yang sudah persiapan selama bulan September itu siapa sih Pak Firman yang memborong mengenai dari saham GoTo ini? Lagi-lagi adalah lakonnya ya, kalau istilah Jawa itu pahlawannya adalah MG ya. MG ini sudah masuk ya. Mereka dalam 1 bulan ini mengumpulkan sekitar 37 juta lot dan dia masih sisa sekitar 11 juta lot. Nah, selama 3 bulan kita bisa cek ya. Siapa yang mengumpulin paling banyak? Oh, ternyata MG Bapak Ibu. MG ini mereka kumpulkan sekitar 253 juta lot. Ya. Dan dia juga transaksinya di saham GoTo ini tuh berhasil out ya, sekitar 234 juta lot. Ini big player semua Bapak Ibu. Ya. Nah, mereka sisain ya sekitar 19 juta lot. Nah, untuk YU sendiri ya, mereka masih ada barang ya sekitar 26 juta lot. Ya. Kayak gitu. Nah, terkait mengenai The Fed menurunin suku bunga, bagaimana penampakannya Pak Firman? Yuk kita lihat ya. Nah, seperti ini ya untuk IHSG sekarang ini ya. Jadi investor asing ya mengakumulasi mengenai dari IHSG kita. Mereka itu masuk ya sekitar IHSG-nya itu berada di kisaran 7.237 sampai ke 7.332. Di situ asing itu sudah mulai persiapan. Ya. Akhirnya apa? IHSG kita itu digoreng sampai naik ke atas. Nah, itu biasanya ditopang oleh perbankan, terus GoTo dan lain sebagainya. Nah, ini yang mengangkat atau yang menggerakkan IHSG. Nah, di sini saya akan perlihatkan untuk Bapak Ibu. Ya, ini lakonnya atau jenderalnya ya. Cek nilai transaksi. Nah, di sini. Ya. Ini ada BBRI, BMRI, BBCA, BRBT, Brand, Pani, Adro, Bris, Aman, BBRI, ini dan juga GoTo. Dan untuk volume yang terbesar itu lagi-lagi sama dipegang oleh GoTo. Ya. Valuasinya cuma 130 miliar. Ya. Jadi asing itu menguasai marketnya Indonesia itu ya di saham-saham ya, big cap dan lain sebagainya. Nah, untuk sektor teknologi ini ya ini MG ini masuk di sektor swasta. Jadi nggak masuk yang di ini, yang di BBRI. Jadi untuk saham BBRI ini itu mereka jadikan untuk ya trading. Jadi mereka nggak menguasai mengenai dari saham BBRI. Loh, kenapa Pak Firman? Loh, ini loh kalau misalkan kita lihat ya di saham BBRI ini asingnya juga masuk. Nah, kalau dari saham GoTo ini bagaimana? Ya masih 50-50 lah ya. Ya. Jadi asingnya itu nggak begitu gairah. Jadi yang masuk mengenai dari saham GoTo ini tuh ya hidden big player. Dari mana dasarnya Pak Firman kok bisa tahu di hidden big player? Toh ini saham GoTo ini tuh diakumulasi oleh investor retail banyak loh. Ya, sekitar 78. Nah, di sini kita sudah dapatkan ternyata retail di bulan Agustus ya, mereka kabur sekitar 4.000. Ya, waduh, ini takutnya nanti saham GoTo ini tuh di harga 50. Ya, di bawah 50 lagi. Ya sudah, kita kabur dulu deh. Tapi di sini ada sisa sekitar 362.000 investor. Nah, kenapa kok saham GoTo ini tuh menarik bagi penonton? Ya, bahkan kalau kita nggak bahas dari saham GoTo itu dikejar-kejar. Saya itu dicari Bapak Ibu. Jadi kenapa kok saya upload saham dari GoTo terus ya, karena atas dasar permintaan subscriber kami. Ya, kayak gini. Nah,
Investor retail itu berbondong-bondong itu masuk pada bulan Juni. Ya, sekitar 11.000 investor. Ya. Tapi di sini ya ada 4.000. Nah, kira-kira itu jumlah yang masih ada di saham GoTo itu ada berapa? Nah, sebelumnya kita cek dahulu Bapak Ibu. Ya, ini yang terjadi ya mengenai dari saham GoTo, asumsi dari beberapa orang-orang investor pemula itu bilang bahwa saham GoTo ini tuh nggak layak untuk kita jadikan untuk investasi. Ya, pokoknya ini saham busuk lah ya. Karena apa? Ya di luar sana itu melihatnya mengenai hal ini. Ya. Tadi ya kita juga ngisi kelas ya, khususnya di kelas akademi biasa di setiap hari Rabu dan juga Jumat ya. Kita membahas mengenai hal ini juga. Jadi mereka tak ajari untuk mendeteksi apakah bandarnya itu sudah masuk atau belum. Mereka itu masih berada di harga berapa. Mereka tak ajari semua di kelas kami. Untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti untuk teknisnya nanti di akhir sesi ya kita akan bahas ini. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang itu melihat dari sini, wah ini kalau misalkan saham yang beredar itu dikuasai sama publik loh, hati-hati dengan channel ini. Channel ini itu pom-pom dan lain sebagainya bagi orang yang awam. Nggak apa-apa, itu asumsi mereka. Nah, mereka yang ketika menghina mengenai dari saham-saham seperti itu, mereka akan masuk ketika apa? Saham GoTo itu digoreng. Siapa yang ngegoreng? Ya bandar. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, ini tuh yang borong itu benar-benar retail nggak sih Pak Firman? Enggak. Retailnya itu hanya 10% aja. Lainnya siapa Pak Firman? Hidden investor. Investor tertutup. Ya. Atau ya big money tersebut ya yang di situ pakai akunnya orang biasa ya, jadi untuk dimainkan mengenai ini. Nah, kenapa sih Pak Firman kok Pak Firman bisa tahu mengenai hal itu loh? Ini loh ya, namanya aja TBBK, jadi terpublis ke publik, itu kita bisa untuk deteksi itu semuanya secara detail ya. Dasarnya dari mana Pak Firman? Di sini Bapak Ibu. Nah, kita dapatkan sumber risetnya dari Creative Trader ya. Nah, ternyata ya sekitar 70 totalnya ini ya. Ternyata investor retailnya itu cuman 10%. Nah, hidden big player-nya itu menguasai segini ya. Nah, 79, 73. Nah, dengan asumsinya kalau kita totalkan ya senilai segini, 79 ya. Nah, ini hidden playernya. Nah, big player lebih ya seperti segini. Nah, ini secara detailnya Bapak Ibu. Ya. Kalau detailnya cuman 10%. Ya, kalian bisa dicek tuh, dilihat. Ya, punya Creative Trader. Ya, ini juga dipublis ya di YouTube, jadi ya kita bisa nggak perlu izin karena seharusnya di publik. Ya, Bapak Ibu bisa dicek. Tapi di channel ini sudah tersediakan. Nih. Nah, ya. Jadi kepemilikan kita cuma berapa ya? 10%. Nah, ini saya ini kan apa namanya? Saya perjelas. Ya, kira-kira bandarnya itu pakai broker apa Pak Firman? Selama tanggal ini, ya. Ini bulan Mei kita akan perbesar lagi. Ya, bulan Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, kita perbesar lagi di sini. Iya, kayak gini. Ya, kayak gini. Kira-kira siapa sih Pak Firman? Nah, kita bisa lihat
Ya, investor yang menguasai di saham GoTo ini sekitar 31%. Ya. Jadi nampung barang yang ada di atas. Ya. Jadi ini bagaimana sih orang-orang yang nyangkut di harga 86 terus dapat ini tuh mereka tuh bisa biar bisa cut loss itu bagaimana? Tapi mereka tampung. Nah, siapa yang menampung Pak Firman? Tolong dong diungkap. Ternyata adalah MG. Bener nggak sih MG itu menguasai mengenai dari saham GoTo ini? Siap-siap ya. Nah, ini tak lihatkan lagi untuk Bapak Ibu. Ya, namanya broker tel. Nah, bener nggak Pak Firman? Ya, MG itu menguasai mengenai dari saham GoTo. Kita cek klik aja. Ya, pada hari ini MG itu ngerjainnya itu di saham BRPT, Brand, GoTo, Breeze ya. Ini yang mereka kerjakan. Namun satu sisi kalau kita lihat selama 3 bulan siapa? Di sini ya Bapak bisa dilihat ya. Wow. It's very good. Rata-rata MG memborong mengenai dari saham GoTo ini tuh seharga 52. Ya, ini. Hari ini saham GoTo harga di berapa? 56. Nah, mereka kuasai nih ya di harga ini sampai di sini. Wah. Ya. Nah, yang terjadi itu nanti seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi orang-orang yang di situ kalau channel ini tuh membahas dari saham GoTo paling mentok 2000 lah. Orang-orang yang ketakutan ikuti channel yang lain itu, wah ini jangan beli dari saham GoTo dan lain sebagainya, mereka ini ketakutan. Nanti impactnya apa? Nanti mereka akan masuk kembali setelah digoreng. Ya, bener nggak di bulan Juni itu investor retail itu banyak yang masuk Pak Firman ya kayak gini. Juni. Ya, ini ya. Ini di bulan Juni. Ini pada masuk nih. Ya. Masuk di sini geprek lagi. Iya. Waduh naikkannya. Jadi nanti psikologis mereka itu terganggu. Waduh nanti saya takutnya itu di harga 50 lagi. Nah, saham GoTo itu berada di MA20 dan juga MA5. Dan untuk MA100 ini itu mau dijebol nih ya. Dan ini kalau kita lihat secara stok RSI-nya dia itu di bawah. Ini adalah potensinya untuk buy ya. Dan tadi itu GoTo ini tuh sempat diturunkan sampai ke 54, tapi nggak boleh. Akhirnya mereka dorong nih seperti itu. Jadi makanya besok ini ya GoTo ini ke 57 ya. Kayak gitu. Nah, terkait kebijakan mengenai dari saham GoTo ini, kenapa kok GoTo ini tuh berkolaborasi dengan Microsoft? Ya. Apa sih Pak Firman, kenapa kok mereka berkolaborasi itu untuk apa? Jadi ini beda divisi ya Bapak Ibu ya, atau beda yang ngerjain. Kenapa? Karena saham GoTo ini ada sebuah problem besar. Problem besarnya itu dari mana? Jadi beban operasional yang GoTo dapatkan itu sangat tinggi. Ya, ini masih berupaya untuk inovasi, ya, untuk memperbaiki laporan keuangannya. Kenapa? Why? Kenapa Pak Firman? Ya, di sini. Karena beban operasional itu sangat gede. Tahun 2022 16,7 triliun. Akhirnya itu dipangkas sama Pak Patrick dan lain sebagainya. Pangkas nggak beres, pangkas. Akhirnya itu bisa kecil menjadi 5,7 triliun. Ya. Bagaimana mengenai dari net income-nya? Nah, orang-orang yang awam itu melihat mengenai hal ini. Wah, ini pokoknya merah, rugi. Memang betul rugi. Faktanya, GoTo ini itu dulu ruginya 13,6 triliun. Sekarang itu ruginya 2,6 triliun. Itu artinya apa?
makin memburuk atau memburuk. Ya, kayak gitu. Nah, earning per share-nya juga sudah mulai mengecil ya, masih minus ya, tapi minusnya mengecil, nggak kayak dulu. Ya. DER-nya wah 0,4. Nah, book value-nya sekitar 29, PV-nya 1 kali ini. Wah, ini masih mahal dan lain sebagainya. Bodoh amat. Bandar nggak melihat mengenai hal itu. Mereka hanya mempermainkan harga saham saja. Aslinya sudah mulai persiapan nggak sih Pak Firman mengenai fundamental perusahaan saham Goto ini dan juga terkait dengan The Fed ini di bulan ini dia akan turunin suku bunga. Aslinya sudah persiapan belum? Oh, ternyata aslinya itu sudah jauh-jauh hari masuk di harga berapa? 53 di sini pada tanggal 8 Agustus sampai ke tanggal di sini. Ya. Tanggal 9 September. Ya. Nah, mengenai saham Goto ini kok asing nih jual, itu jual cuma sedikit aja. Jadi sebagai stimulus. Ya. Makanya orang-orang yang mau beli dari saham Goto ya, big player itu ya kayak gini caranya. Ayo silakan kalian mau, kalau mau jualan monggo. Mereka tambung nih 10 juta lot. Ayo silakan. Silakan. Ayo silakan cut loss. Ayo silakan cut loss ya. Jadi seperti itu. Nah, mereka yang sudah punya barang di bawah ganjel di sini. Ya, di harga 56 sampai ke ini 62. Jadi ini benar-benar fighting ya, investornya fighting. Nah, memang fenomenal sekali ya. Sekarang untuk investor sekelas retail aja ya, setnya itu ya bisa sampai 15 triliun hidden itu. Orang peak ya. Siapa Pak Firman? Nggak boleh saya sebutkan. Ya, kayak gitu. Oke ya, clear ya. Nah, ini ya. Nah, nanti untuk mekanisme saham Goto ini tuh nanti diterbangkan bagaimana? Ya sudah, offernya dicabut. Kerek naikkan ke atas, dibeli, jebret. Nanti retailnya masuk lagi. Ya, kalian nggak punya barang, kalian maki-maki, ikuti influencer dan lain sebagainya, dan nggak pernah konsisten bahas saham atau sudah beralih ya instrumen investor lain. Silahkan kalau mau beli. Saya sudah punya barang di bawah. Kayak gitu kata Bandar. Ya. Nah, nantinya ini tuh naik ke atas. Habis itu nanti ya geprek lagi. Nanti maki-maki lagi. Kalau investor kita itu ketika sahamnya naik diem-diem. Bahkan yang ngikuti channel ini yang sudah untung di harga 50, cuannya sudah puluhan juta bahkan ratusan juta, ya mereka senyum-senyum aja. Lah Pak Firmannya dihantam nih para netizen mimin. Tapi Bapak Ibu nggak usah dilatinin itu ya, nggak usah. Jadi ya biarkan aja, karena literasi mereka itu terbatas. Ya, jadi biarkan saja. Jadi nggak usah berupaya biar untuk menolong Pak Firman, nggak usah. Ya, biarkan aja. Nah, untuk kalian yang kepingin membahas atau mendapatkan sumber informasinya, ditulis kolom komentar. Nanti kita akan bahas juga mengenai hal itu. Ya, gitu. Ini loh mekanismenya. Ya. Jadi, kalau misalkan harga barang itu urusannya Bandar, market maker. Tapi kalau perusahaannya Goto ini itu mereka fokus untuk memperbaiki laporan keuangan. Jadi ketika mereka utang kepada investor ya dengan bentuk saham ya ditukar, ya mereka itu kerjain. Kita masih punya cash, punya alat-alat dan lain sebagainya. Mereka masih berinovasi. Nah, mereka ini tuh berupaya untuk memborong saham Goto sebanyak-banyaknya. Setelah itu nanti ketika sudah bagus dan baik, ya sudah anteng aja. Tuh. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, menarik ya. Ini ya kanalnya mantep, cakep nih ya. Tunggu Papa Powell nanti setuju apa enggak. Nah, untuk sektor teknologi itu bagaimana sih Pak Firman? Jadi mereka siklusnya diberi jatah ya oleh beberapa
MI ya, atau manajer investasi ya di akhir tahun lah. Jadi lapaknya mereka yang untuk pesta. Jadi untuk IHSG yang sekarang ini di Indonesia itu lapaknya gantian ya, kadang sektor konstruksi manggung bulan Agustus ya, terus sektor perbankan mini, nanti sektor gas, batu bara, terus teknologi ya, semua ada musimnya ya, kayak gitu. Makanya di kelas kami itu ya tak ajarin tuh semuanya ya, mengenai siklus mikro dan juga makroekonomi, bagaimana diversifikasi dalam saham ya, di seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, udah 25 menit ya. Kita lanjut ke mana lagi nih ya, ini ya. Nah ini ya, nah ini sudah keluar nih. Nah. Oke, balik ke topik. Nah, dari saham GoTo ini tuh arahnya ke 100 ya. Ini dari beberapa macam sekuritas itu menyarankan untuk buy di saham GoTo ini ada 23. Hold-nya 14, sell-nya 1 ya. Dan untuk rata-rata average band itu average price-nya sekitar 119. Nah, potensinya itu mencapai 112%. Ya, kalian itu pakai sekuritas apa? Ya, netizen mimin yang nyinyir mimin, kalian pakai sekuritas apa? Ya, ini, ya, ini potensinya. Ya, ini 71, 70, terus 80 ini. Nah, yang paling tinggi itu ya Nomura. Mereka targetnya 416 untuk investasi ya. Dan untuk jangka pendeknya ya untuk Morningstar ini ya 66, BRI 90, JP Morgan 75. Ya, ini mengenai dari saham GoTo ini. Nah, kalau satu sisi mengenai dari saham GoTo ini tuh, nah ini birunya ini sudah mulai menambah. Kemarin birunya kalau nggak salah di area sini ya. Dan ini mereka sudah menguasai yang di sini. Karena untuk retail banyak sekali itu masuk ya di harga, nyangkutnya paling banyak di harga 87 dan juga di harga 94 paling banyak. Ya, dan retail-retail yang paling atas ini ya, di sini sampai di sini itu mereka sudah kabur. Ya, kabur mereka yang tampung ini. Ya. Nah, satu sisi untuk jangka panjangnya bagaimana? Nah, rata-rata ya, jumlah saham yang beredar selama transaksi GoTo ini IPO sampai sekarang ini, rata-rata orang yang pegang mengenai dari saham GoTo ini di harga 83 sampai di harga 114 yang nyangkut. Ya, nanti satu sisi kalau mereka sudah mengakumulasi terus ya, psikologisnya terus dihajar ya, sekitar 50 sampai ke harga 80 ini jebol otomatis kurang ya, ini jebol, maka untuk potensi diterbangkan sampai ke 400 itu sangatlah mudah, karena di sini orang-orang yang mau jualan ini cuman segini aja kita punya di sini, jadi mudah ya, seperti itu. Oke, strateginya Pak Firman, ini lapak yang dari saham GoTo ya. Nah, GoTo ini tuh sudah berada di harga MA5 dan juga MA20 di atas, dan dia menyentuh di MA100. Apabila saham GoTo ini tuh bertahan di harga 56 sampai ke harga 57, bertahan di situ, maka dia akan rally naik ya. Stok RSI-nya dia waktunya untuk buy ini sudah terkonfirm. Namun apabila saham GoTo ini tuh turun sampai ke 52 dan juga 51, kita kabur dulu. Kayaknya enggak deh ya, enggak mungkin lah, karena sudah dihantam sih seperti itu. Jadi ini waktunya untuk saham GoTo ini tuh naik. Nah, orang-orang yang awam itu naik gimana? Ya seperti itu, pasti akan marah-marah. Oke ya, seperti itu. Bisa nggak Pak Firman untuk investasi jangka panjang mengenai dari saham GoTo ini? Bisa,
dengan catatan kalian dapatkannya capital gain atau selisih harga. Misalkan kalian beli di harga 54, nanti kalian jualnya di harga 115 kan sudah 100%. Nah, atau enggak kalian ya nanti bisa jualan ke harga 127 dan juga di harga 400-an. Silahkan kalian itu tinggal dihitung saja. Ya, seperti berapa persentasenya. Nah, apakah nanti saham GoTo ini dia tuh akan bagi dividen? Pasti akan bagi dividen dengan catatan laporan keuangan itu bagus. Ya, stabil, habis itu ya sudah oke. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat ya. Dan untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami, hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Nanti kita akan segera mengulasnya untuk kalian. Ya, seperti itu. Dan kayak gini caranya untuk gabung di kelas kami ya Bapak Ibu, ya kita akan tutorialkan. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya yang kepengen masuk di kelas kami sejak 1 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar beberapa bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kami bikin kelas dan ini hasil kerja tim kami ya, bahwa di bulan Agustus kemarin kita rekomendasi total ada 48 stok yang terdiri dari profitnya ada 38, holdnya 2, stop loss itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara gabungnya Pak Firman? Jadi trading saham ini diklik ya Bapak Ibu ya. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung nanti kalian tinggal pilih di rekomendasi cuan besok ya, atau enggak rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara ini. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silahkan kalian itu bisa masuk ya, seperti itu. Dan untuk yang trader copy level 1 itu ketika kami itu masih live streaming, jadi kalian ya bisa bincang-bincang dengan saya seperti itu. Nah, terus kita juga ada untuk kalian yang khususnya Pak saya gaptek nggak bisa untuk itu ya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya, atau di deskripsi di bawah ini diklik ya, bit.ly kelas Pak Firman. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan kelas ya, silahkan kalian nanti yang kepengen itu masuk di kelas mana. Nah, kami itu ada kelas Akademi Trading Saham bulan November angkatan ke-12, itu cuman masih promo 420.000 saja, hanya untuk 100 orang ya. Dan kita akan adakan 8 kali pertemuan sekitar setiap hari Rabu dan juga Jumat ya, pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Silahkan kalian itu bisa masuk, tapi di situ kalian nggak dapatkan yang namanya rekomendasi saham ya. Nah, terus yang level 1, 2, 3 itu apa? Ini adalah rekomendasi saham selama sebulan. Apa bedanya antara level 1 dan juga level 3? Jadi kalian itu akan dapatkan ya, kalau misalkan yang nilai lebih tinggi itu nanti kalian akan dapat rekomendasi saham paling banyak ya, seperti itu. Nah, terus kalau yang level 4 itu yang per tahun ya, seperti itu. Nanti ketika kalian pilih yang lebih besar itu ya jumlah win rate-nya itu semakin tinggi. Saya nggak mau yang lain-lain ya, dan saya pengennya yang privat Pak Firman, karena saya malu atau gaptek, mungkin uang Bapak Ibu gede atau kecil, jadi ya kita juga adakan untuk kalian yang VVIP ya, jadi ya didampingi sama saya. Nah, ini ada beberapa kelas awal investor pemula itu sekitar 1,9 juta itu VVIP ya, kalian dapatkan materi secara online, terus rekomendasi selama 3 bulan ya, dampingi saya, konsultasi terus. Terus juga ada kelas medium investor pemula sekitar 4,9 itu VVIP, materinya online, webinar dengan saya, terus rekomendasi selama setahun dan juga live trading bareng selama 3 bulan ya. Banyak sekali yang untung ya ikut live trading bareng kami, saya dampingi. Kalian dapat materi, terjun di market ya. Ya, per hari itu ya bisa dapat ya 10 juta sampai 50 juta. Ya, ada nggak Pak Firman yang 100 juta? Ada. Hari ya, gitu. Terus kita juga ada yang kelas pro.
Jadi VVIP juga, jadi material live dan live trabar itu unlimited. Jadi sudah nggak ada ini ya batasan-batasannya. Jadi Bapak Ibu benar-benar saya dampingi agar kalian itu bisa cuan secara konsisten di pasar saham. Nah, alhamdulillah ya member kami itu ya balik modalnya lipat-lipat daripada kalian itu otodidak. Ya, pengennya yang murah nonton di YouTube dan lain sebagainya, no problem. Yang ada apa? Ya, jadi nanti rugi kalian itu banyak ya seperti itu. Jadi nggak ada pendampingan ya. Nah terus saya maunya yang offline Pak Firman, ada nggak? Ya kita langsung ke tempat kalian ya. Nah, materi offline trading bareng setiap pagi ya, dan itu unlimited ya, dasari. Bahkan kalian yang gaptek nggak bisa pegang ini ya tetap saya bina, karena tujuan kami itu adalah untuk ya edukasi dan juga proses pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita juga ada yang kelas privat khusus offline ke tempat kalian sekitar 99 juta. Ya, ini yang aset yang gede ya. Nah, itu bisa balik modal sehari 100 juta nggak Pak? Bisa. Di saham itu bisa semuanya. Nah, jadi kita itu ya ada yang paket seperti itu ada. Ya. Nah, terus juga bagaimana Pak Firman cara ngambangin aset? Kebetulan saya ini asetnya ini mungkin punya pabrik mau collab, saya lebih baik ke saham saja. Atau kalian punya bisnis ya, valuasinya miliaran atau apa-apa ya silahkan. Ya, bisa pakai ambil yang itu kalau kalian itu ya sudah jenuh, sudah nggak mau bisnis lagi secara offline, saya pengennya yang cuman di rumah dan lain sebagainya, di pasar saham ini bisa. Karena satu sisi saya juga dampingi dari beberapa klaster ya, yang terbawah juga yang teratas ya, seperti itu. Karena tujuan kami itu bukan untuk mendapatkan uang dari kelas ini, tapi ya tujuannya untuk mendampingi Bapak Ibu. Nah, adapun untuk klaster-klaster ini itu ya jadi beda keinginan. Jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu pengennya yang mana ya. Dan kelas ini tuh bagi orang yang mampu saja ya, kayak gitu. Dan makanya di kelas ini tuh kami nggak berupaya untuk dapatkan jumlah peserta banyak, tuh enggak. Yang butuh aja seperti itu. Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa, karena di luar sana itu orang-orang di situ pengennya riset sendiri ya, yang ada lossnya itu ya lebih dari 10 juta bahkan ratusan juta hilang. Nah, orang-orang yang hilang tersebut ya akhirnya itu masuk di kelas kami, setelah itu langsung balik modal ya, nggak ada 1 bulan ya langsung ya. Itu ada tekniknya ya Bapak Ibu ya, itu silahkan bagi yang kepengen saja. Terima kasih untuk semuanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Bagi kalian yang mungkin nontonnya pagi hari, nggak apa-apa. Kita akan selalu update untuk kalian ya Bapak Ibu ya. Tenang saja. Japri atau apa, terus komen kalian di bawah, nanti kita akan ungkapnya untuk kalian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.